Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa permintaan untuk memberikan contoh bagaimana cara menentukan titik belok atau apa yang dimaksud dengan titik belok. Jadi titik belok itu sama seperti jenis titik stasioner yang lain, cuman bedanya dia bukan termasuk titik balik maksimum atau minimum. Kita coba langsung ke contoh ya. Tentukan titik stasioner pada fx seperempat x pangkat 4 ditambah sepertiga x berpangkat 3 dikurang setengah x kuadrat dikurang x ditambah 2 beserta jenisnya. Jenis ini maksudnya apakah dia titik balik max ataukah dia titik balik minimum, apakah dia titik belok. Ya, kita jawab. Ingat, jangan lupa kita menentukan kondisi statis dulu. Fungsi akan statis pada saat turunan dari fungsi tersebut sama dengan 0. Kita turunkan dulu, jadinya adalah berapa? Jadinya adalah x berpangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang x dikurang 1 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, jadinya apa? Boleh menggunakan GeoGebra ya. X min 1 kurung x kuadrat tambah 2x ditambah 1. Cara memfaktorannya waktu itu Ibu udah pernah sampaikan ya, pakai Horner juga bisa. Metode Horner ya. Metode Horner. Oke, kita lanjutkan. Ini berarti faktornya berarti x dikurang 1, ini x ditambah 1, x ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita punya ada 3 stasioner, x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 1. Jadi kita punya 3 titik stasioner. Setelah kita punya 3 titik stasioner, kemudian kita tulis titik stasioner tadi ke dalam garis bilangan. Seperti biasa, kita tulis ke dalam garis bilangan. Karena Ibu nggak punya alatnya ya, jadi ini aja garis bilangan. Oke. Garis bilangannya berarti bisa kita tetapkan berapa, negatif 1 kemudian 1, walaupun negatif satunya ada 2 kali, tapi di garis bilangan dia tetap hanya ditulis 1 kali. Mau tambahin bulat juga boleh biar kelihatan. Satu. Kemudian kita letakkan tanda positif negatifnya. Tandanya itu cukup dari kanan saja. Ini berapa nih yang mau dicoba? 2 ya. 2 dikurang 1, 1. 2 ditambah 1, 3. Berarti kalau di sebelah kanannya 1, di sini tandanya adalah positif. Karena ini biasanya positif negatif ya. Di sini pasti negatif, selang-seling. Nah, karena negatif satunya ada kembar, ada 2 kali. Nah, di posisi negatif 1 ini tandanya berulang. Jadi kalau kembarnya di negatif 1, maka ketika di sini negatif, di sini juga tetap negatif. Karena dia sama, negatif ada 2 kali negatif satunya ada 2 kali.
Maka ketika di sini tandanya negatif, di sini nggak selang-seling tapi tetap negatif. Gitu. Oke, sudah. Sekarang kita ilustrasikan seperti biasa. Ada negatif itu artinya fungsinya turun. Di sini kemudian statis. Kemudian karena tandanya di sini negatif lagi, berarti turun lagi. Mau ke bawah boleh, enggak juga. Ini turun artinya turun lagi. Biasanya kan habis turun naik ya. Ibu agak naikin aja sini. Nah, ini menunjukkan bahwa dia habis turun lagi. Biasanya kan habis dia turun, kemudian di sini positif berarti dia naik. Tapi karena tandanya negatif, berarti habis turun lagi. Berikutnya, karena sini tandanya positif, di sini dia naik. Nah, kira-kira begini gambarnya. Maka kita bisa ilustrasikan. Kita bisa tuliskan keterangannya sesuai gambar. Fungsi statis pada saat ini tadi statisnya yang ini. Salah. Nah, kalau mau dibilang titik stasioner, baru kita akan tuliskan dia lengkap X dan Y. Maka titik stasionernya itu berarti X dan Y. Maka kita akan tuliskan X berarti 1, F1. Berapa lagi? Kemudian negatif 1, F negatif 1. Walaupun ada 2, ditulisnya sekali aja. Oke, titik stasionernya ada 2. Maka bagaimana jenisnya? Kalau mau diterusin juga boleh. Berarti ini karena dia habis turun, kemudian turun lagi, maka yang dari negatif 1 ini disebut sebagai titik belok. Karena dia habis turun lagi. Kalau habis turun kemudian naik, dia titik balik minimum. Tapi kalau habis dia turun, ini kan turun lagi, berarti dia membelok di sini. Maka titik beloknya adalah titik belok yaitu ini. Namanya titik belok. Negatif 1, F negatif 1. Nanti bisa dicek di sini ya, disubstitusikannya ke sini. Nilainya berapa? Y-nya. Nah, kemudian yang ini namanya apa? Berarti ini namanya titik balik minimum karena di bawah. Jadi berarti dia nggak punya titik balik maksimum. Nah, begitu. Itu berarti tentang titik balik maksimum dan titik balik minimum dan titik belok. Kalau mau dilihat dalam GeoGebra, Ibu kasih simulasi sedikit ya. Bagaimana penampakan soal tadi dalam GeoGebra? Ya, fungsinya yang ini tadi kita mau cek dia dalam GeoGebra itu bener nggak titik beloknya itu begitu. Nah ini.
Mohon maaf tadi terputus. Tadi berarti kita sudah sampai ke gambar ini bahwa inilah yang disebut dengan titik belok. Jadi kalau dia habis turun, kemudian dia statis dan dia turun lagi, nah titiknya yang pemberhentiannya tadi disebut sebagai titik belok. Kalau ini gimana? Ya ini titik balik minimum seperti biasa. Kan dia habis turun baru naik, berarti ini titik balik minimum. Ya, jadi titik belok itu dia habis dia turun, kemudian statis, dia turun lagi itu. Nah, titiknya namanya titik belok. Begitupun juga kalau dia habis naik, statis naik lagi itu juga dinamakan titik belok. Kita cocokkan tadi gambar ini dengan yang tadi ini namanya turun, statis, turun lagi. Nah, negatif 1 ini dinamakan titik belok. Kalau ini seperti biasa titik balik minimum karena habis turun kemudian naik. Ini titik balik minimum. Demikian. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, boleh Ibu membuka sesi di WA ataupun di Line. Kalau ada video-video atau materi khusus yang ingin diperjelas, boleh request. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.